Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Malam Terkutuk. Bagaimana jika satu kesalahan kecil bukan hanya mengubah hidup seseorang, tapi juga menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang harus disingkirkan? Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah yang terlihat sederhana di permukaan, namun menyimpan lapisan kekuasaan, aib, dan eksekusi yang dirancang rapi dari balik layar. Kisah ini telah kami rangkum untuk dibahas dalam The Darkest Internet Corner bagian 5. Dan inilah dia, sisi gelap kasus Kim Jong-nam. Namanya Kim Jong-nam. Ia adalah putra tertua Kim Jong-il, mantan pemimpin Korea Utara, dan saudara tiri dari Kim Jong-un, sang penguasa saat ini. Dilahirkan di Pyongyang pada tanggal 10 Mei 1971, ia memiliki garis darah yang sama, darah yang menjanjikannya masa depan besar di atas tahta Korea Utara. Namun dunia Kim bukanlah cerita keluarga biasa. Ia adalah kerajaan yang dibangun di atas ketakutan, loyalitas buta, dan ketegangan tak terucap antara kekuasaan dan pengkhianatan. Di awal hidupnya, Jong-nam dibesarkan dalam kemewahan relatif, belajar di sekolah internasional di Moskow dan Jenewa, menjelajah dunia atas nama negaranya. Tetapi di balik semua itu, ia menyaksikan konflik batin yang menjadi awal dari keterasingannya. Pada tahun 2001, salah satu momen yang disebut-sebut sebagai titik balik kehidupan Kim Jong-nam terjadi. Ia tertangkap di Bandara Narita, Jepang, saat mencoba masuk ke negara itu dengan paspor palsu. Mengaku bahwa tujuannya sederhana, ingin ke Disneyland Tokyo bersama anaknya. Sebuah tujuan yang terdengar polos, bahkan manusiawi. Tapi di dunia kekuasaan Korea Utara, itu adalah aib yang memalukan. Bukan soal Disneyland itu sendiri, tetapi tentang niatnya menggunakan dokumen palsu yang membuat keluarga penguasa Korea Utara di bawah sorotan dunia. Bagi ayahnya, Kim Jong-il, insiden itu bukan sekedar kesalahan. Itu adalah cermin dari ketidakmampuan untuk menjadi penerus tahta. Humiliating, tak bisa dibiarkan. Baginya, darah Jong-nam bukan lagi warisan yang layak dipertahankan. Tapi tunggu sebentar. Ada sebuah fakta lain. Kim Jong-il pernah ke Disneyland. Kim Jong-un juga pernah. Dengan identitas palsu, berpura-pura menjadi warga negara Brazil. Lalu muncul pertanyaan yang terasa wajar dipertanyakan. Jika mereka boleh, mengapa Kim Jong-nam tidak? Jadi, di Korea Utara, kebenaran tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diukur oleh waktu, posisi, dan dampaknya terhadap citra kekuasaan. Kim Jong-il dan Kim Jong-un pergi sebelum dunia menatap mereka. Kunjungan itu sunyi, terencana, tidak bocor, tidak mempermalukan siapapun. Bagi rezim, itu bukan pelanggaran, itu pembelajaran, sebuah sarana pengamatan terhadap dunia luar. Sesuatu yang boleh selama tidak terlihat. Kim Jong-nam melakukan hal yang sama, namun dalam keadaan yang sepenuhnya berbeda. Ia masih tercatat sebagai calon pewaris. Hubungan Korea Utara dengan Jepang sedang tegang. Dan yang terpenting, ia tertangkap, ditahan otoritas asing, difoto, diberitakan, diketahui dunia. Di titik itulah, tindakannya berhenti menjadi perjalanan pribadi dan berubah menjadi aib politik. Dalam sistem dinasti absolut, pemimpin tidak boleh tampak ceroboh, tidak boleh tampak biasa, apalagi dipermalukan. Jadi, perbandingan ini memang benar. Mereka melakukan hal yang serupa, namun konsekuensinya tidak pernah sama, karena yang diadili bukan perbuatannya, melainkan efeknya terhadap mitos kekuasaan. Kim Jong-il dan Kim Jong-un menjaga rahasia. Kim Jong-nam membiarkan dunia melihat. Dan itulah yang mendasari adanya mereka yang dilindungi dan yang disingkirkan. Dari sanalah masa depan Jong-nam runtuh. Ia yang pernah dipandang sebagai pewaris, kini menjadi orang yang tidak lagi diinginkan di pelukan keluarga.
Setelah insiden itu, Jongnam tidak lagi tinggal di Korea Utara. Ia memilih hidup berada jauh dari Pyongyang, menetap secara bergantian di berbagai tempat, termasuk Makau, Cina, dan wilayah lain di Asia, menjalani hidup yang jauh dari pusat kekuasaan keluarganya. Orang yang seharusnya menjadi pewaris tahta, kini menjadi pengembara, seolah hidup yang dicap sebagai penyesalan terus mengikuti setiap langkahnya. Sosok yang pernah mendekati inti kekuasaan itu, kini hanya sekedar bayangan dari sebuah nama besar. Tapi bahkan dalam keterasingan, bayangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan bayangan itu membayanginya sampai akhir hayatnya. Sepanjang hidupnya di luar negeri, Jongnam bukan hanya hidup sebagai mantan pewaris yang terlupakan. Ia memiliki pendirian sendiri tentang bagaimana negaranya seharusnya dijalankan. Ia pernah menyatakan penentangannya terhadap sistem suksesi dinasti di Korea Utara, bahkan bersikap kritis terhadap pemerintahan keluarganya sendiri. Pendapatnya yang berani itu membuatnya tidak hanya menjadi mantan pewaris, tetapi juga ancaman tersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Kim Jongnam menjalani hidup sebagai bayangan, bukan lagi pewaris, bukan juga warga biasa. Hidupnya berpindah-pindah, tanpa negara, tanpa perlindungan nyata, hanya membawa satu hal yang tak pernah bisa ia buang, nama keluarganya. Selama bertahun-tahun, Jongnam menyadari satu hal. Dia aman, hanya selama dia dianggap tidak penting, dan selama dia diam. Namun dunia tidak pernah benar-benar lupa siapa dirinya. Pada awal tahun 2017, Jongnam kembali bepergian seperti biasa, tanpa pengawalan dan tanpa rasa waspada berlebihan. Mungkin pikirnya, ia bukan buronan dan bukan pula target resmi. Sampai akhirnya, ia tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, tempat umum, ramai, penuh kamera, tempat yang tak terpikirkan seseorang sebagai lokasi pembunuhan politik, yang justru di sanalah semuanya berakhir. Rekaman CCTV memperlihatkan sesuatu yang pada awalnya terlihat aneh. Dua perempuan mendekati Jongnam, tidak ada senjata dan kepanikan. Dengan masing-masing memegang sepotong kain, salah satu dari mereka menyentuhkan kain ke wajah Jongnam dari belakang. Yang lain menyentuh wajahnya dari depan. Benar-benar hanya begitu saja. Lalu mereka pergi. Berlalu begitu saja. Seolah ini hanya prank, sebuah candaan bodoh di ruang publik. Jongnam tertegun dengan bingung. Setelah berjalan beberapa langkah, tubuhnya mulai bereaksi. Pusing, napasnya terengah, tubuhnya melemah. Ia mendatangi petugas bandara, meminta bantuan, mengatakan wajahnya telah diusap dengan sesuatu, dan kini merasa pusing. Petugas mengarahkan Jongnam ke klinik di bandara. Namun, tak lama kemudian, ia ambruk. Kim Jongnam meninggal dunia tidak lama setelah itu. Tanpa suara tembakan, tanpa darah yang dramatis, hanya usapan di wajah. Cepat, sunyi, dan mematikan. Hasil autopsi mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Zat yang digunakan adalah VX, salah satu senjata kimia paling mematikan di dunia. VX bukan racun biasa, ini zat terlarang kelas global, yang dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal. Dan kini, zat itu digunakan di bandara sipil, di depan publik, di depan kamera. Ini bukan pembunuhan spontan, ini pesan. Setelah tubuhnya tergeletak di rumah sakit Kuala Lumpur, dunia internasional mulai bereaksi. Malaysia terkejut, PBB murka. Para ahli senjata kimia tidak percaya bahwa VX digunakan di ruang publik. Namun Korea Utara memilih diam. Tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi. Diam yang terlalu rapi. Dua perempuan itu ditangkap. Satu berasal dari Vietnam, satu dari Indonesia. Dan disinilah cerita berubah menjadi lebih gelap. Keduanya mengaku tidak tahu bahwa mereka membunuh seseorang. Mereka percaya sedang mengikuti acara prank TV. Mereka dibayar. Mereka dilatih menyentuh wajah orang asing. Mereka dijanjikan uang. Bagi mereka, ini permainan. Bagi seseorang di balik layar, ini eksekusi. Penyelidikan mengarah ke beberapa pria Korea Utara yang masuk dan keluar Malaysia sebelum dan sesudah kejadian. Mereka menghilang, tidak pernah diadili. Yang tertinggal hanya pion-pion yang bingung, ketakutan, dan akhirnya menyadari bahwa mereka bukan peserta acara hiburan. Mereka, alat. Perempuan Vietnam dan Indonesia itu diadili.
Mereka menangis. Mereka bersikeras tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan bukti perlahan mendukung klaim mereka. Video pelatihan prank, pembayaran kecil, arahan singkat, tidak ada penjelasan tentang racun. Mereka bukan algojo, mereka pion. Akhirnya satu dibebaskan, yang lain mendapat hukuman ringan sebelum juga dilepaskan. Sementara itu, pria-pria Korea Utara yang diduga sebagai pengendali operasi telah lama meninggalkan Malaysia, kembali ke negeri yang tidak bisa disentuh hukum internasional. Tidak ada ekstradisi, tidak ada pengadilan. Yang dihukum hanya mereka yang tidak tahu apa-apa. Memang, beberapa hari setelah pembunuhan, polisi Malaysia sempat melakukan penangkapan selain kedua wanita tadi. Tapi pada akhirnya, tak ada bukti kuat kalau mereka punya andil dalam kasus ini. Menangkap seorang pria lokal, namanya Muhammad Farid bin Jalaluddin. Farid dikabarkan punya hubungan dekat dengan Siti Aisyah, perempuan Indonesia itu. Ia bukan agen, bukan perencana. Ia hanya seseorang yang berada terlalu dekat dengan seseorang yang dijadikan alat. Ia diperiksa, kemudian ditahan untuk tujuan penyelidikan, bukan sebagai tersangka, lalu dilepaskan. Tidak ada racun di tangannya, tidak ada perintah di kepalanya, hanya keterkaitan yang terlalu dekat dengan kejahatan besar. Lalu, ada satu nama yang sempat membuat publik percaya bahwa akhirnya pelaku utama tertangkap. Namanya Ri Jong Cho, warga Korea Utara. Ia ditangkap di Malaysia beberapa hari setelah Kim Jong Nam tewas. Media menyebutnya ilmuwan, polisi menyebutnya mencurigakan. Ia diyakini tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Untuk sesaat, seolah tirai mulai terbuka. Namun sayangnya, penyelidikan berhenti di sana. Bukti tidak cukup, sementara tekanan diplomatik meningkat. Dan akhirnya, Ri Jong Chol tidak pernah duduk di kursi terdakwa. Ia dideportasi, dipulangkan kembali ke Korea Utara tanpa pengadilan, tanpa sidang terbuka, tanpa jawaban. Sementara itu, bayangan lain terus muncul di balik layar. 4 pria Korea Utara teridentifikasi oleh penyelidik. Nama mereka disebut, wajah mereka terlihat di CCTV bandara, hotel, lift, kafe. Mereka datang sebelum pembunuhan. Mereka memantau, mengatur, mengarahkan. Dan tepat setelah racun menyentuh wajah Kim Jong Nam, mereka pergi. Mereka meninggalkan Malaysia, terbang kembali untuk jadi tak tersentuh di Korea Utara. Ada juga 2 sosok lain, seorang diplomat dan seorang staf maskapai nasional Korea Utara. Akan tetapi, mereka tidak ditangkap, tidak diperiksa, menolak hadir saat dipanggil. Status mereka cukup untuk membuat hukum berhenti di depan pintu. Ketika penyelidikan selesai, gambarnya menjadi jelas. Yang merencanakan, hilang. Yang memerintah, tak tersentuh. Yang melindungi pelarian, aman. Yang tersisa di ruang sidang, hanya mereka yang tidak pernah tahu bahwa cairan di tangan mereka bukan lelucon, bukan prank, melainkan akhir hidup seseorang. Dan dunia pun melihat satu kebenaran pahit. Dalam pembunuhan ini, keadilan tidak pernah benar-benar mengejar para arsitek kematian. Ia hanya berhenti pada pion yang tertinggal. Kim Jong Nam sejatinya tidak punya tahta, tidak punya pasukan, tidak pula punya ambisi politik yang nyata. Namun, nama Kim Jong Nam sudah cukup. Ia simbol kemungkinan, simbol alternatif, simbol masa lalu yang bisa digunakan kapan saja. Dan bagi rezim yang dibangun di atas kontrol absolut, simbol saja sudah terlalu berbahaya. Maka ia dieliminasi di tempat umum dengan cara yang membuat dunia tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dunia mengerti, ini bukan tentang balas dendam pribadi. Ini tentang pesan. Pesan bahwa darah keluarga tidak memberi perlindungan. Pesan bahwa jarak tidak berarti aman. Pesan bahwa siapapun yang pernah punya potensi menjadi simbol alternatif harus dihapus. Kim Jong Nam tidak sedang merencanakan kudeta. Ia tidak memimpin oposisi. Ia bahkan hidup sederhana. Namun ia hidup, dan itu cukup menjadi alasan eksekusinya. Ironisnya, Kim Jong Nam tidak mati sebagai politisi.
ia mati sebagai pengingat. Ia tidak punya tahta, tidak pernah memerintah, tidak pernah memberi perintah pembunuhan. Namun ia mati dengan cara yang paling politis. Bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena siapa dirinya. Jadi begitulah, Kim Jong-nam adalah pewaris yang tidak pernah berkuasa. Dan mungkin karena itu, ia dianggap sebagai titik retak. Dalam dunia di mana kekuasaan dibangun di atas ketakutan, bahkan bayangan masa lalu pun bisa dianggap ancaman. Dan ketika rezim ingin memastikan tidak ada celah, mereka tidak berbicara, mereka tidak berdebat, mereka menghapus di tempat ramai dengan racun terlarang dan meninggalkan dunia untuk menonton tanpa bisa menghentikan apapun. Karena dalam beberapa sistem, keluarga tak memberikan perlindungan, tapi menjelma sebagai sebuah hukuman seumur hidup. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada detail penting yang terlewat atau salah pemahaman, silahkan koreksi di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan selamat malam. Subscribe ding, jangan lupa subscribe. Yang gak mau subscribe dikutuk jadi bakwan ntar lu.